Berada di dataran tinggi Kota Batu, Jawa Timur, menjadi salah satu daerah yang memiliki panorama alam yang memesona sekaligus menantang. Bagi para penggemar olahraga ekstrim, Kota Batu menawarkan beragam pilihan aktivitas kegiatan luar ruang yang menantang. Sampai di Kota Batu langsung ditunjukkan dengan dataran tinggi dan juga pemandangan yang indah, membuat saya ingin menguji adrenalin dengan berolahraga sepeda gunung atau mountain bike. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Coban Talun atau air terjun Talun merupakan salah satu kawasan hijau andalan di Kota Batu. Area ini memiliki jalur downhill sepanjang 5 km dengan tingkat kesulitan yang beragam. Baru saja memasuki Coban Talun, kami pun sudah disambut jalur basah berupa aliran sungai. Memiliki lebar kurang lebih 5 meter, sungai ini tergolong masih cukup dangkal, sehingga bukan hambatan yang berarti bagi kami. Luar biasa memang. Dalam olahraga mountain bike, banyak sekali obstacle yang saya lalui. Mulai dari tanjakan, jalanan yang licin, bahkan tadi di sana saya juga sempat menyeberangi sungai. Benar-benar menguji adrenalin. Oke, ayo kita lanjut, Mas. Kalau jalannya tanah seperti ini, memang tidak bisa ditebak. Tiba-tiba saya terperangkap tadi di dalam lubang. Tapi memang mountain bike ini udah didesain sangat-sangat baik, sehingga dia memiliki ban yang ukurannya memang lebih besar supaya tidak mudah slip. Di depan saya di sana ada tanjakan lagi. Meskipun terkesan besar dan berat, sepeda gunung seperti ini sangat membantu ketika menghadapi jalur menanjak. Saat melewati tanjakan, mengayuh sambil berdiri memberikan dorongan yang lebih besar. Tekanan akan berpusat pada pedal dan roda belakang, sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar pula. Nih, kalau jalanannya menanjak, itu ada teknik khususnya. Jadi di sini ada alat setel gigi atau gear. Jadi kita harus menggunakan gigi yang paling ringan atau di gigi yang ke-12. Setelah melahap jalur menanjak, jalur turunan panjang yang cukup menukik sudah menyambut kami. Butuh kontrol yang baik dan kuat saat sepeda menuruni jalur ini. Ketika mengalami kecelakaan seperti ini, penting untuk mengevaluasi kondisi dan cedera yang dialami terlebih dahulu. Jangan gegabah untuk langsung mengangkat korban, karena dapat memperparah keadaan. Baru aja saya terjatuh karena melewati medan turunan licin ke bawah. Ini tanah karena habis hujan juga, jadi kebetulan licin. Saya telat ngerem. Tadi memang salahnya ada di saya ya. Nggak bisa kontrol. Belum bisa kontrol, telat ngerem sampai pada akhirnya saya mendului Mas Dodi. Mendului sampai pada akhirnya saya nabrak dan terjatuh di sini. Memang lumayan sih sakit nih sebelah sini. Tapi aman, Mbak. Bisa digerak-gerakin gini. Aman. Beruntungnya, cedera yang saya alami tidak menghentikan langkah petualangan saya. Aman, Mbak? Ya. Aman ya, masih aneh bisa bergerak dikit-dikit. Butuh istirahat dulu sebentar. Memang kaget ya mungkin saya. Iya, kaget. Karena ini treknya luar biasa. Licin sekali.
Bersepeda melewati jalur tanah liat yang basah seperti ini memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Olahraga saya sudah selesai dan sekarang waktunya untuk kembali beristirahat karena tadi juga ada kejadian yang tidak terduga. Jadi memang saya mendapat banyak sekali pelajaran. Kalau bermain mountain bike harus benar-benar tahu medan dan bisa mengendalikan sepeda dengan benar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara tropis menghasilkan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna. Salah satu kawasan hutan di Kabupaten Blitar menjadi habitat bagi salah satu hewan endemik Pulau Jawa, yaitu landak Jawa. Keberadaan landak Jawa ini sering dianggap sebagai pengganggu bagi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Di perkebunan daerah Desa Sumbersari masih banyak landak Jawa yang berkeliaran di daerah lahan-lahan warga. Makanya sekarang saya bersama Pak Kenny mau mengevakuasi landak tersebut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu cara warga menangkap landak tanpa melukai hewan ini adalah dengan memasang lubang perangkap. Ini dia landaknya sudah tertangkap di perangkap ini. Jadi memang bahaya kalau sudah masuk perkebunan warga seperti ini. Karena di sini banyak pohon pisang, ada juga singkong, jadi bisa benar-benar merusak. Makanya kita bikin perangkap supaya dia bisa masuk dalam situ. Menjebak landak dapat memakan waktu berhari-hari. Cara yang terbilang efektif untuk menjebaknya tentu saja harus mengetahui jalur lintasan yang sering dilewati landak. Jadi ini kita membuka jaring untuk memerangkap si landaknya lagi supaya dia tidak berjalan atau berlari terlalu jauh. Tantangan selanjutnya bagi kami adalah memindahkan landak ke dalam kandang. Bukan perkara yang mudah, karena kami harus menghindari tertusuk duri-durinya yang runcing dan tajam. Inilah ciri-ciri landak Jawa. Dia memiliki bulu yang lebih lebat dan juga, nah itu tuh, duri-duri yang di bagian belakang sudah mulai mekar, itu tandanya dia sudah mulai terancam. Karena dari tadi digangguin terus. Landak Jawa memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, bahkan bisa mencapai bobot 18 kg. Sebagai hewan pengerat, hewan ini juga dikaruniai gigi dan kuku yang tajam. Memang ini kita harus berhati-hati karena ketika dia sudah memekarkan bagian duri-durinya, itu kalau kena manusia bisa bahaya. Aduh! Dalam kondisi terancam, landak dapat melepaskan duri dari badannya secara cepat. Wah, itu di situ ada bulu, ada duri yang menancap di kayunya. Luar biasa. Memang benar-benar kelihatan. Kalau ini sangat tajam ini menancap sangat kuat. Bisa masuk, Pak. Apalagi kalau ke kita. Iya, betul. Ke kayu yang kuat aja nancapnya kayak gini nih. Apalagi kalau ke tangan atau ke tubuh manusia. Bisa bahaya. Lari. Apabila tertusuk, membutuhkan penanganan medis untuk memastikan tidak ada duri yang tertinggal. Selain mengandalkan durinya, landak juga pintar membaca lingkungan. Jika lengah sedikit saja, hewan ini bisa langsung kabur dengan cepat. Tadi landaknya sudah lari-lari, tapi untungnya kita sudah berjaga-jaga dengan jaring yang kita pasang. Akhirnya terperangkap. Ketika landak sudah tertangkap, penting untuk memastikan kondisi landak tetap terjaga supaya tidak mengalami cedera. Nah, landaknya sudah terperangkap. Abis ini landaknya siap untuk kita relokasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Landak Jawa termasuk salah satu hewan yang dilindungi. Menangkap, melukai, membunuh, termasuk memeliharanya, dapat terancam hukuman pidana. Meskipun dianggap mengganggu, namun warga sudah sadar untuk mengevakuasi binatang pengerat satu ini untuk direlokasi dari perkebunan ke habitat utamanya di alam liar.
Ini udah kelihatan lokasinya cocok untuk melepaskan landak di sini. Terlebih di sana juga kelihatan tuh, ada sumber air di sebelah sana ya Pak? Iya. Dan di sini enaknya landak bisa lebih mudah bersembunyi karena sudah cukup rimbun. Oke Pak, ini berarti kita bisa lepasin di sini ya. Sebagai bentuk perlindungan, umumnya landak akan tinggal di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau para predator. Secara alami, landak akan mencari celah-celah bebatuan atau membuat lubang di dalam tanah. Ini kalau dilihat-lihat memang landaknya masih menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dia kayaknya kaget ya Pak? Iya, karena alamnya baru. Sebagai hewan teritorial, tidak butuh waktu lama bagi landak untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Walaupun landak dianggap merusak perkebunan warga, nah inilah cara yang paling tepat, yaitu merelokasikan di hutan. Karena kita harus mengembalikan ke ekosistem yang tepat juga ya Pak, Iya. supaya tidak terjadi konflik di antara petani dan juga landak itu sendiri. Dan jangan berburu landak untuk kepentingan sendiri. Ikuti jejak saya, jejak petualang.